على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita baca yang kemarin, pembahasan sudah kita lewati, cuman di sini ada tambahan sedikit perlu direnungi kembali karena tidak ada dalam matan jurumiyah. Qala al-mu'allif asbahullah babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin, untuk rafa' ada 4 tanda. Adz-dhammatu wa yal asl. Ucapan wa yal asl maknanya adalah alamatul asliyah, tanda asliyah. Paham ya? Tanda asliyah. Wal waw wal alif wan nun wa hiya naibatun adz-dhammah, namanya alamatun far'iyah. Sudah kita lewati kemarin kan? Jadi kalau antum i'rab nanti ada tambahan apa? Wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan adz-dhammah, wa alamatu raf'ihi al alif niyabatan adz-dhammah, wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan adz-dhammah. Itu namanya naibatun adz-dhammah. Mahum insyaallah? Naam. Fa amma dhammu takunu alamat al-raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah dia menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Ingat-ingat, perhatikan baik-baik, dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Pertama, fil ismil mufrad munsharifan kana au ghair munsharif. Masyaallah, rincian yang bagus ini. Pertama pada isim mufrad yang munsharif ataupun ghair munsharif. Munsharif definisinya tidak asing lagi. Munsharif itu alladzi yaqbal tanwin wal kasrah. Itu munsharif namanya. Yang menerima tanwin dan kasrah itu namanya munsharif. Jadi jangan tanwin saja, kasrah juga dibutuhkan di situ. Karena kalau antum cuman mengandalkan munsharif itu yang menerima tanwin saja, nanti kalau ada orang nyebutkan isim kok di kasrah walaupun enggak tanwin bukan munsharif. Itu keliru. Contohnya ja'atil muslimati, ra'ayna marartu bil muslimati. Marartu bil muslimati. Bil muslimati di sini kita katakan munsharif dia walaupun enggak tanwin. Karena menerima apa? Kasrah. Paham belum? Karena menerima kasrah. Naam. Mahum insyaallah ya. Jadi ucapan munsharif itu apa definisinya? Definisinya alladzi yaqbal tanwin wal kasrah. Paham ya? Nanti tak tuliskan sini insyaallah. Alladzi yaqbal tanwin wal kasrah. Naam, itu namanya definisi untuk munsharif. Naam. Mahum insyaallah ya. Ewa. Adapun ghair munsharif berarti apa? Ghair munsharif yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah dikenal dengan ismul ladzi la yang sharif. Dikenal dengan ismul ladzi la yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Itu namanya ismul ladzi la yang sharif. Sudah bagikan dulu artikelnya, bisa dibaca sendiri. Khusus bahas masalah apa? Ismul ladzi la yang sharif. Kalau antum jenius, serius, fokus, itu satu artikel itu bisa menguasai semua dari yang dasar sampai ila alfiyah pun ketemu di situ semuanya. Paham ya? Yaitu la tansharif an ismil ladzi la yansharif, itu artikel yang sudah ana ringkeskan, insyaallah bisa dikatakan mewakili. Karena apa? Karena hampir semuanya ada di situ. Paham ya? Ada di situ pembahasan mengenai isim yang tidak boleh tanwin dan tidak menerima kasrah. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan aja nanti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na'am barakallahu fikum, kenapa dulu ana sempat mengumpulkan kemudian jadikan suatu artikel kecil karena banyak kan orang Arab. Kebanyakannya ya. Ketika ana perhatikan ketika belajar nahwu itu kalau sudah sampai bab ismul ladzi la yansharif itu yang sharifun. Maksudnya mereka itu lari gitu loh. Karena mereka anggap sulit. Padahal mudah. Intinya kan ismul ladzi la yansharif menghafal kaidah dan juga menghafal apa? Dawabitnya. Selesai. Karena menurut mereka sulit. Wah, ini ada isim yang tanwin bagaimana? Sulit menurut mereka. Akhirnya ketika belajar itu kebanyakan mereka yang tidak serius itu yang sharifun. Yang sharifun tuh berpaling gitu loh. Kalau sudah sampai bab ismul ladzi la yansharif, akhirnya anak kasih judul la tansharif, jangan berpaling. An ismil ladzi la yansharif, dari ismil ladzi la yansharif. Maksudnya jangan lari gitu loh, jangan lari dari pembahasan ismul ladzi la yansharif. Karena pembahasan itu sangat mudah sekali sebenarnya. Cuman nanti yang dihafal tuh kaidah, dhawabit, paham ya? Qawaid, dhawabit sama apa? Sama auzan. Udah itu selesai. Kaidah, dhabitnya, timbangannya, selesai. Paham ya? Mengenai perempuan, salah perempuan. Khadijah tuh, Sofiyah tuh, kok katanya kenapa ya? Hafal satu kaidah selesai. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun, selesai kan? Paham ya? Tapi orang kadang bingung. Apa ya? Apa dhabitnya? Ketentuannya apa? Sofiyah tuh enggak tanwin, Zainab tuh enggak tanwin, Maryam enggak tanwin. Kalau dia belum menghafal suatu kaidah, dia harus nyari-nyari terus. Tapi kalau menghafal satu kaidah,
Kaidah itu sudah mencakup semuanya, semua nama perempuan. Ini kita kembali ke Arab ya. Semua nama perempuan, semua nama wanita tidak boleh tanwin kecuali Hindun, selesai. Paham ya? Berarti kalau ada nama seperti Hindun ya tanwin, Ga'dun. Seperti itu. Paham ya? Itu kalau dengan kaidah yang simple. Nanti ada kaidah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah Arab. Jami asma'in nisa mamnu'atun tanwin illa hindan. Kenapa Hindun kok ditanwin? Li'annahu yatarakkab min salati ahruf awsatuha sakin. Sudah tak bahas itu juga. Paham ya? Karena Hindun 3 huruf tengahnya di sukun. Hindun berapa huruf? 3 huruf tengahnya sukun. Setiap nama perempuan terdiri dari 3 huruf tengahnya sukun di tanwin, selesai. Paham ya? Jadi menghafal kaidah itu fungsinya tadi itu, enggak perlu nanya-nanya lagi gitu loh. Paham ya? Ibrahimu, Ismailu kok enggak tanwin, apa ya kaidahnya? Semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali 6. Selesai. 6 itu apa? Sun syamlah, itu nanti sebutkan semuanya. Ini sekedar selingan bahwasanya ismul ladzi sorif bukan perkara yang sulit tapi mudah. Intinya menghafal apa tadi? Qawaid, dhawabit, auzan. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, timbangan-timbangan. Kita lihat sini. Kata beliau nahwu qala Allah, qala Allahu, qala fi'lun madin mabni al-fath ila al-i'rab Allahu, jangan Allahu cara i'rabnya, lafdzul jalalah Allah. Karena yang untuk i'rab itu bukan Allah tapi lafadznya. Ingat-ingat. Ini trik-trik di dalam i'rab itu harus diingat-ingat. Karena kalau orang meng'irab Allahu fa'il, Allah majrur, Allah marfu', Allah mansub, jangan. Itu kurang tepat. Ada unsur seakan-akan menghina. Paham ya? Tapi yang kita i'rab Allahnya atau lafadznya? Lafdzul jalalah Allah. Dikasih tambahan lafdzul jalalah Allah. Wa lafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam rafi'i dhammah dhahir al-akhir. Kenapa isim mufrad? Wa id qala Ibrahimu sama. Wa id qala Ibrahimu wa ala hasabi ma qablaha. Antum dengarkan dari i'rabnya. Id. Nah, barakallahu fikum darfun lima madha minaz zaman. Wa id, dan ketika. Ketika itu berarti sesuatu yang telah lalu. Jadi darfun lima madha minaz zaman. Mabni sukun. Nah, barakallahu fikum mansubun dzarfiyah az-zamaniyah. Qala Ibrahimu, qala fi'il madhi mabni al-fath la mahal al-i'rab. Ibrahimu sebagai apa itu? Fa'il pelaku. Kenapa enggak tanwin? Ingat-ingat kaidah tadi itu. Semua nama para nabi kalau ditanwin kecuali 6. 6 itu sun syamlah. Sun syamlah itu sadnya salihun, nunnya nuhun, shinnya syuaibun, mimnya muhammadun, lamnya lutun, haknya hudun. Semua akan kita bahas nanti, cuma ini selingan aja. Jadi enggak perlu terburu-buru. 6. Ibrahimu fa'ilun marfu'un bil fi'li wal atrafihi dhammah dhahiran akhirih. Caranya gitu kan isim mufrad. Wa id qala Musa, sama, wawunya sama seperti sebelumnya, ala hasabi ma qablah. Id dzarfun lima madha minaz zaman. Kalau idza, kalau idza dzarfun lima istaqbala minaz zaman. Itu kalau idza. Karena idza kan apabila. Apabila kan waktu yang akan datang biasanya. Nah, qala fi'il madhi Musa. Bedanya Musa di sini dia fa'il cuman harokannya nampak atau disembunyikan Isa? Disembunyikan, tak lewati kemarin. Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Ada penyembunyian harokat. Berapa sebab kalau pada isim? 3 sebab. Ima ta'adzur, ima fiqal, ima munasabah. Itu diingat-ingat, lekatkan di benak kita semuanya. Musa, lihat akhirnya alif bengkok masuk dalam mana ini? Ta'adzur atau fiqal atau munasabah ini? Fiqal? Ta'adzur, ta'adzur aslan. Karena apa? Masuk dalam isim maksur. Ya enggak? Apa isim maksur definisinya? Kullu ismin mu'rabin akhiruhu alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah, alif bengkok itu loh, di fathah sebelumnya. Musa ya persis seperti ini bentuknya. Berarti Musa langsung di i'rab aja fa'il marfu' wa alam rafihi dhammah muqaddarah. Ditanya lah kenapa kok kenapa? Mana amidzuhurha apa? At-ta'adzur li'annahu isim maksur, selesai. Nah, isim maksur itu mufrad di sini. Wa fi jam'i taksir. Nah, jam'i taksir. Cuman memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah Musa ini. Ada yang memasukkan dia itu memang secara surahnya isim maksur. Cuman dia itu sebenarnya masuk dalam definisi semua nama para nabi. Karena buktinya nanti kalau majrur. Kalau majrur dia nanti harakatnya bukan apa dengan kasrah dhahirah, kasrah muqaddarah bukan, tapi fathah muqaddarah. Kalau majrur. Dhahabtu ila Musa. Itu ada Musa
majrurun wa alamatu jarrihi fathah muqaddarah gitu. Paham ya? Ya kalau antum mau jumpai di i'rab-i'rab mungkin ada di yang sudah di-i'rab oleh mutamimah yang ada i'rabnya itu ya, yang punya Syekh Abu apa? Nah, barakallahu fikum, Abu Anas Malik Al-Mahdani itu ya, itu bisa dilihat itu kalau majrur nanti wa alamatu jarrihi fathah muqaddarah. Paham ya? Seperti itu. Ya sama mana amdzuriha ta'adzur. Karena mereka mengikutkan apa ismul ladzi la yang sharif, nama-nama ajam gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak masalah. Kita lanjutkan. Wa bi jam'i taksir munsharifan kana wa ghair munsharif ma'ruf. Yang pertama ism mufrad jelas, yang kedua jamak taksir. Kemarin sudah kita gambarkan juga, cuman definisinya nanti ya, definisinya nanti enggak masalah, nyusul nanti. Yang kedua jamak taksir. Nah, baik yang munsharif maupun yang ghair munsharif karena jamak taksir juga ada dua, ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Munsharif itu tadi yang bagaimana? Yaqbal tanwin wal kasrah, yang menerima tanwin dan menerima kasrah. Naam, ghair munsharif alladzi la yaqbal tanwin wala kasrah, yang tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah. Contohnya, qala ashabu Musa. Qala fil madhi selesai sudah. Ashabu, nah ini ashab jamak dari sahib. Ashabu ini sebagai apa? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira 'ala akhirih li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf. Ingat mudhaf. Musa, nah Musa sebagai apa Musa di situ? Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Ingat-ingat yang selama ini mungkin atau mengira majrurun bil idhafah diganti. Karena yang rajih majrurun bil mudhaf. Karena mudhaf itu amil apa? Lafzi. Sedangkan idhafah amil ma'nawi. Kaidahnya apa? Al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Amil lafaz itu lebih kuat daripada amil ma'nawi. Sehingga lebih tepat kalau antum mengatakan mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf gitu. Karena majrur sebabnya karena mudhaf kan, mudhaf nampak enggak mudhafnya itu? Nampak. Berarti amilnya lafzi. Seperti itu, naam. Seperti dibahas secara detail itu oleh para ulama. Musa itu sebagai mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya apa? Nah, antum kalau mau ngecek nanti lihat situ. Misalkan nanti masih ragu, Musa mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi fathah muqaddarah. 'Alal alif mana amdzuhuriha ta'adzur. Paham ya? Kenapa kok ikutan fathah muqaddarah? Karena dia digandengkan pada nama-nama ajam. Kan semua nama para nabi itu ajamiyah semuanya, kecuali 4. Muhammadun Shalihun Hudun Syuaibun, 4 ini. Muhammadun Shalihun Hudun Syuaibun ini yang Arab. Paham ya? Selain itu namanya ajam semuanya. Muhammadun Shalihun Hudun Syuaibun ini 4 yang Arab. Sehingga mereka membawa kepada apa? Musa ini termasuk al-alamiyah mal-ujmah. Paham belum? Ya seperti itu. Kemudian wa masakinu tardawna, masakin jangan tertukar. Masakin ini bukan jamak dari miskin. Jangan bingung. Lah kok bisa Ustaz? Karena selama ini dengar masakin kalau jamak orang miskin. Kalau jamak dari orang miskin, miskinun masakinu. Masakinu ini masakin pendek enggak kafnya? Pendek, jamak ini maskan, tempat tinggal. Jamak dari apa? Maskan. Maskan itu tempat tinggal. Jangan sampai keliru ya. Maskan, masakin jamak dari apa sih itu? Hantalah maskan. Kalau masakin baru jamak dari miskin. Bedakan. Memang bentuknya mirip. Maksudnya bacanya mirip tapi bentuknya beda. Ada tambahan ya. Masakinu. Ini masakin jamak dari maskan, tempat tinggal. Wa masakinu tardaunaha. Wawunya ala hasmu qablah, masakin ini tentunya ma'tuf ke sebelumnya. Jadi atau melihat ayat sebelumnya bagaimana lafadznya, seperti itu. Intinya syahidnya di sini tidak ditanwin masakinu. Kenapa? Karena ngikutin timbangan mafa'ilu. Setiap isim yang setimbangan mafa'ilu atau mafa'ilu tidak boleh ditanwin karena masuk dalam kategori sighah muntahal jumu. Itu nanti rincian akan kita lewati, bukan sekarang pembahasannya. Tardawna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa kemarin? Subutu an-nun niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal amsilatil khamsah, mudah sekali. Wawunya dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il, selesai. Hari itu itu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, selesai sudah. Berikutnya wa min ayatihi al-jawar. Nah, barakallahu fikum, jamak dari apa? Al-jawar ini disebutkan di dalam itu ta'liqatnya ada itu, coba dilihat. Jadi jariyah atau bukan?
Ada kan bawah itu Mas Ahmad? Apa itu? Ya, jawar jamak dari apa? Di i'rabnya. Coba hafal ya. Biasanya ada biasanya. Karena ini untuk memanakan, karena kalau jamak dari jariyah itu maksudnya itu adalah perahu-perahu atau kapal-kapal atau bukan, kan kita lihat di sini. Nah, bawah ini kan disebutkan ini bawah ini. Terus larinya ke sini terus, langsung ini. Wa huwa jam'u taksir mufraduhu jariyah wal jawari ya as-sufun, berarti kapal-kapal. Bukan jariyah yang artinya budak perempuan. Paham ya? Karena jariyah ada arti budak perempuan juga. Paham ya? Jadi wa min ayatihi al-jawari. Al-jawari maksudnya adalah apa? Nih, al-jawari hiya as-sufun. Sufun jamak dari safinah. Safinah kapal-kapal. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Taala adanya kapal-kapal dan semisalnya. Paham ya? Jadi maknanya as-sufun, al-jawari as-sufun, aslinya al-jawari. Paham ya? Dibuang apa? Dibuang ya-nya di antaranya karena rasmil Quran. Penulisan Al-Quran kadang dibuang takhfifan karena untuk memperingan atau yang semisalnya. Wa illa aslinya al-jawari gitu. Paham ya? Nah, ini bagus sekali, yang punya rezeki beli ini bagus juga untuk lihat-lihat bawahnya itu. Dulu sebenarnya pernah mau anak fotokopian kayak gini, tapi karena untuk biar cepat selesai pakai yang tipis gitu ya. Nah, ini untuk buka-buka sendiri. Nah, barakallahu fiikum untuk buka sendiri ya, la ba'as. Ini bagus sekali ya. Ayo. Nah, kita lihat di sini. Jadi jawari tadi jamak dapat jariyah. Artinya apa jawari sufun? Sufun jamak safinah. Jadi kapal-kapal atau perahu-perahu gitu. Nah. Syahidnya apa di sini? Al-jawari. Jadi al-jawari karena di situ aslinya al-jawari, ada ya di situ. Berarti itu nanti marfu' dia. Marfu' dengan apa? Dhammah muqaddarah. Paham ya? Nah, karena akhirnya ya seperti itu. Kita lihat berikutnya nomor 3, wa fi jam'il muannas salim. Ini tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga jamak muannas salim. Definisinya akan kita lewati semuanya. Wa ma humila alaih. Nah, ini tambahannya, enggak ada dalam matan jurumiyah ini. Humila alaih ini. Apa makna humila alaih? Antum kasih catatan situ. Ulhiqa bih artinya. Ulhiqa bihi. Ini. Ulhiqa bihi. Artinya dan apa-apa yang diikutkan dengannya. Wa ma humila alaih ulhiqa bihi. Dan apa-apa yang diikutkan dengan jamak muannas salim. Maksudnya bagaimana? Diikutkan i'rabnya. Diikutkan i'rabnya maksudnya. I'rabnya sama persis, bentuknya sama persis, cuman beda gitu loh. Beda namanya. Namanya mulhaq bi jamak muannas salim. Nah, itulah definisi yang pernah kita lewati dulu. Paham ya? Bahwasanya mulhaq itu nanti kalau antum mau menghafal, kalau yang mulhaq tak sebutkan karena gandeng dengan itu ya. Nah, untuk mulhaq definisinya ini. Nah, barakallahu fikum. Kullu majaa ala suratihi walam yastawfi syurutahu. Setiap yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syaratnya, tidak sempurna syarat-syaratnya. Yastawfi itu tidak terpenuhi atau tidak sempurna sama aja. Bentuknya sama persis, tapi enggak terpenuhi syaratnya gitu loh. Itu namanya mulhaq, sesuatu yang diikutkan, namanya mulhaq. Jadi wa ma humila alaihi wa ma ulhiqa bihi. Paham maksudnya ya? Nah, itu enggak ada dalam jurumiyah itu. Jadi adanya di sini. Jadi perhatikan baik-baik. Kita lihat. Fi jam'il muannas salim, pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu nanti tak tuliskan juga definisinya, majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu suatu isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Itu tanda rafa' yang apa? Ya, yang dengan dhammah yang ketiga terletak pada jamak muannas salim. Dan yang diilhaqkan dengannya, diikutkan dengannya. Maksudnya mulhaq bi jam'il muannas salim. Cara i'rabnya nanti seperti itu. Kita lihat dulu. Nahwu idza ja'akal mu'minatu. Idza ja'akal mu'minatu. Sama berikutnya wa ulatul ahmal. Nah, itu yang kedua itu yang dikatakan mulhaq bi jam'il salim. Kita i'rab dulu. Idza. Nah, idza dzarfun limastaqbala minaz zaman. Dzaraf yang menunjukkan apa? Waktu yang akan datang berupa waktu, zaman. Paham ya? Idza apabila. Apabila itu seringnya tuh nanti atau setelah, Bang? Nanti. Kalau belum kan seringnya itu kan ketika. Ya enggak? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Idza ja'akal mu'minatu.
Idza sudah kita lewati, jaa fi'il madhi mabni al-fathi lam al-i'rab, kaf di situ, kaf jaa ka kaf dhamirun muttasilun mabniul fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Ini termasuk apa? Termasuk jarang-jarang antum jumpai jaa butuh maf'ul bih. Seringnya jaa itu enggak butuh maf'ul bih. Ji'tu ilal masjidi. Jangan langsung ji'tul masjidah. Ada enggak? Jarang sekali kan? Tapi di sini jaa butuh maf'ul bih nih. Paham ya? Jadi kalau jarang-jarang seperti ini ya kita katakan ada gitu. Paham ya? Kafnya berarti dhamir muttasil mabniul fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Al-mu'minatu sebagai fa'ilnya. Timbul pertanyaan sekarang, Ustaz, itu al-mu'minatu kan muannas, tapi kok jaa ya, kok enggak ja'at gitu loh. Iya enggak? Padahal fa'il kan al-mu'minatu. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya harus dikasih apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Lah kok enggak ada di situ? Ayo, itu pertanyaan yang muncul dari mungkin salah satu santri atau murid yang jenius mungkin. Karena kadang orang bertanya-tanya gitu loh, kok iya ya? Al-mu'minatu ini kok jamak muannas salim, muannas hakiki lagi. Iya kan? Majazi atau hakiki? Mu'minatu hakiki. Kan kita lewati hakiki, majazi. Hakiki itu yang punya kemaluan, majazi yang tidak punya kemaluan. Mukminatu jelas, mukminat, para wanita mukminah. Di sini orang bertanya kok enggak idza ja'atska? Kita katakan, ingat-ingat. Nanti akan kita lewati kalau tidak salah secara global saja. Cuman karena ana simpulkan sekarang biar antum paham ada gambaran. Idza kana hunaka fasilun bainal fi'li wal fa'il al-muannas al-haqiqi, nam falaysa bilazim an yu'ta bi ta'id ta'nis as-sakinah. Paham ya? Nanti ana sebutkan juga, cuman ini gambaran sekarang. Apabila di sana ada pemisah antara fi'il dan fa'il yang muannas hakiki, ada pemisah, enggak bersambung langsung, maka tidak harus mendatangkan ta'u ta'nis sakinah dah itu. Enggak harus. Atau lihat ada pemisahnya enggak itu? Dipisah dengan kaf itu, lihat kafnya. Ya enggak? Kalau enggak dipisah pasti ada di situ. Mafhum? Idza ja'atka. Karena dipisah idza ja'aka al-mu'minatu, bukan perkara yang wajib. Walaupun muannasnya apa? Hakiki. Kenapa tadi kaidahnya? Karena di sana ada fasilun, pemisah. Mafhum? Idza kana hunaka fasilun bainal fi'li wal fa'il al-muannas al-haqiqi falaysa bilazimin an yu'ta bi ta'id ta'nis as-sakinah. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi ya karena faedah ini kadang lupa ya, tak tulis ada sini ya. Nah, barakallahu fikum untuk definisi nanti, bukan hari ini. Karena waktunya enggak cukup. Perhatikan. Idza kana hunaka fasilun baina al-fi'li wal fa'il al-muannas al-haqiqi falaysa bilazimin an yu'ta bi ta'id ta'nis as-sakinah. Apabila di sana ada pemisah antara fi'il dan fa'il muannas hakiki, falaysa bilazimin an yu'ta bi ta'id ta'nis as-sakinah, maka enggak harus didatangkan apa? Tidak harus mendatangkan ta'u ta'nis sakinah. Contohnya tadi itu. Dipisah dengan apa? Fasil, pemisahnya kaf itu di antaranya. Nah, barakallahu fikum. Itu kaidah yang insyaallah akurat itu. Dikasih bagaimana? Ya boleh kalau bukan ayat. Kalau ayat kan harus tauqifiyah. Enggak boleh kita bikin sendiri. Seperti itu. Kita lihat sini. Terus bagaimana i'rabnya tadi? Al-mu'minatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafi'i dhammah dhahira 'ala akhirih la'annahu jam'u muannas salim. Selesai. Nah, karena mufradnya mu'minatun, jamaknya mu'minatun. Karena ada al enggak tanwin. Wa ulatul ahmal. Nah, ini yang dikatakan mulhaq bi jam'i muannas salim. Ulat. Apa ulat ini?
Kok ada ulat sini? Paham ya? Ulat sini lain lagi, bukan ulat bahasa Indonesia itu. Ulat ini jamak dari apa? Barakallahu fikum. Ulat ini wa ulat. Bukan jamak ini, mulhaq. Tahu, mulhaq itu bentuknya persis seperti jamak muannats salim, tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Buktinya enggak ada mufradnya. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kalau jamak muannats salim ada mufradnya enggak? Ada mufradnya. Tak tunjukkan biar nanti tambah gamblang. Sekarang mukminatun, mukminatun. Mufrad bukan? Mufrad. Jamaknya mukminatun. Ini sapi ya. Mukminatun. Ada mufradnya, ada jamaknya. Kalau ulat sini, ulat. Nah, barakallahu fiikum. Ulat. Nah, ulatu. Bentuknya sama enggak? Mirip enggak dengan mukminat? Ulatu, mukminatu. Mirip kan? Nah, ini namanya mulhaq bi jamak muannats salim. Definisi mulhaq yang umum dihafal, yang khusus tinggal mengubah lafaz. Apa itu definisi mulhaq bi jamak muannats salim? Definisinya kullu ma jaa ala suratin jam'il mu'annatsin as-salim walam yastawfi syurutahu. Ayo definisinya hafal nih. Yang umum tadi umum, yang khusus ada tambahan. Apa tambahannya? Diubah sedikit lafadznya. Tadi kan umum. Definisi mulhaq secara umum apa tadi? Kullu ma ja'ala suratihi wa lam yastawfi syurutah. Sekarang secara khusus satu harus bisa ngubah. Ngubahnya bagaimana? Kullu ma ja'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawfi syurutah. Setiap yang datang bentuknya persis seperti jamak muannats salim tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ulatu, mukminatu, mirip enggak? Mirip, tapi enggak terpenuhi syaratnya. Lah kenapa? Kalau mukminatun ada mufradnya, mukminatun. Kalau ulat punya mufrad enggak dia? Ulat ini. Enggak ada, ikut ulat gitu aja. Ulat itu artinya dawat. Ulatu artinya dawat. Paham ya? Ulatul ahmal, dawatul ahmal. Para wanita yang memiliki beban karena mengandung, hamil. Kalau hamil ada beban itu kan? Itu maksudnya. Ulatul ahmal, para wanita yang hamil. Paham ya? Para wanita yang hamil itu. Jadi syahidnya ulat ini enggak punya mufrad. Oleh karena itu bukan jamak muannats salim, jangan keliru. Tapi apa namanya? Mulhaqun bi jam'il muannats salim. I'rabnya juga nanti di akhir itu pembedanya. Kita lihat dulu. Wa ala hasbi qablah. Ulatu kita i'rab, ulatu sebagai isim marfu' wa alamatu rafihi dhammah dhahira ala akhirih li'annahu mulhaqun bi jam'il muannats salim. Jangan jamak muannats salim. Kalau antum i'rab jamak muannats salim enggak akan paham. Tapi bagaimana mulhaq, sesuatu yang diikutkan seperti jamak muannats salim tapi bukan jamak muannats salim. Yang seperti itu banyak sekali yang jumpai nanti. Banyak sekali. Nah, bentuknya mirip persis tapi bukan gitu loh. Contohnya abawan. Untuk musanna nanti abawani. Abawani itu artinya apa sih? Abun berapa abun? Satu, batu bapak. Abawani seharusnya dua bapak kan? Tapi seringnya abawani digunakan untuk siapa? Bapak dan ibu. Ya enggak? Itu namanya mulhaq abawani. Contohnya dalam hadis itu kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu. Kedua bapaknya, kedua bapak ibunya. Bapak ibunya atau kedua bapaknya? Bapak ibunya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-aswadain. Dahulu Rasulullah makan dua hitam-hitam, itu. Bukan al-ma' wa tamr. Ya enggak, aswadain apa aswadain? Aslinya kalau dilihat dari terjemahan letterlek perkata aswadan apa? Dua hitam-hitam. Tapi bukan dua hitam-hitam itu apa? Al-ma' wa tamr, air dan kurma. Namanya mulhaq bil musanna, mirip dengan musanna. Itu namanya mulhaq. Kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Sudah kita lewati kemarin. Syai' ada berapa kemarin? Abdurrahman? 5, sebutkan. Apa? Al-tasniyah. Wal jamaah. Ya muannats mukhatabah. Non taukid, non iswah. 5 ya, itu namanya syai'. Ini kalau fi'il mudhari' enggak bersama dengan 5 perkara ini, dirafa' dengan apa Abdul Aziz?
dhammah dhahirah ala akhirih. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, wawul jamaah, ya muannats mukhatabah, diraf'a dengan apa, Bang? Amsilatul khamsah. Tanda rafa'nya dengan apa? Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Dengan sebutan nun. Paham ya? Kalau bersambung nun taukid dirafa' dengan apa, Isa? Enggak usah panjang lebar, langsung seret itu aja. Kan syaratnya fi'il mudhari' dirafa' dhammah kalau tidak bersambung dengan 5 perkara. Asy-syai', ya enggak? Syai'un nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum, ya enggak? Kenapa umum? Karena syai' bukan satu, ini banyak, itu 5. Kalau 3 sudah selesai, clear. Yang 2 ini. Kalau bersambung nun taukid, fi'il mudhari' bersambung nun taukid, rafa'nya dengan apa? Mabni, tidak rafa'. Ahsan tabarakallahu fikum. Bukan merafa' tapi apa? Mabni. Mabniun ala apa, Handalah? Mabniun ala apa? Fi'il mudhari' kalau bersambung nun taukid yubna ala madza? Ala nun. Adhabanna, ajlisanna. Mabniun ala fathi. Ingat-ingat itu, sudah keterang semuanya. Jadi upayakan itu direnungi, diulang-ulang, dimurajaah biar melekat, itu mudah sekali. Kalau bersama nun niswah, maka dia marfu' atau mabni, Ibrahim? Mabni ala apa? Ala sukun, selesai sudah. Berarti pembahasan kita fi'il mudhari' yang tidak ada embel-embelan di akhirannya itu. Enggak ada embel-embelannya. Embel-embelannya ada berapa tadi, Bang? 5. Itu syai' dimaknakan embel-embel itu ya. Karena sesuatu yang mengikuti di belakangnya itu. Naam. Nahwu narfa'u darajatin man nasha. Narfa'u sudah kita lewati. Narfa'u fi'il mudhari' marfu' litajrud 'an nasbil jazim wa 'alam rafihi dhammah dhahirah akhiri. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Narfa' kami. Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu, selesai. Darajatin sebagai apa di situ? Maf'ulun bih mansub wa 'alamatun nasbihi kasrah dhahirah akhiri. Lah kok ada mansub dan kasrah, bagaimana? Jangan gagal paham. Jamak muannats salim dinasab dengan apa tandanya? Kasrah, niyabatan anil fathah, selesai. Ingat-ingat semuanya. Man nasya'u, man sebagai apa man di situ? Narfa'u darajatin man nasya'u. Man apa di situ? Man apa di situ? Disebutkan man apa di situ? Man mausulah. Man mausulah berarti punya mahal nanti. Man mausulah ya tentunya di situ fi mahali nasbin. Karena sebagai sifat untuk apa? Darajatin bukan majrur mansub itu ya. Na'am barakallahu fikum. Di situ sebutan mahalnya enggak? Enggak sebutkan ya. Nah, wa nasbin, mahali nasbin maf'ul fi mahali apa? Fi mahali nasbin maf'ul bih, na'am. Kemudian nasya'u syahidnya itu. Nasya'u itu fi'il mudhari' marfu'. Nah, itu enggak ada tambahannya ini. Narfa'u nasya'u fi'il mudhari' marfu' wa lam tarafihi dhammah dhahirah akhir. Berikutnya, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu wawunya ala hasbi qabla Allahu atau lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah itu dilekatkan, jangan sampai keliru kalau meng'irab. Paham ya? Karena yang di'irab bukan Allah tapi lafadznya. Naam. Lafzul jalalah Allah sebagai apa di situ? Situ mubtada bukan? Mubtada, karena wawunya sesuai dengan yang sebelumnya kan. Kalau seandainya sebelumnya ada kalimat lain berarti iya, kalau enggak berarti wawunya ibtidaiyah itu. Naam. Lafzul jalalah Allah sebagai mubtada situ marfu' wa tarfi dhammah dhahirah ala akhirih. Yad'u, yad'u di situ kok jadikan syahid padahal kan ada embel-embelnya itu. Embel-embelnya itu namanya rasmil Quran. Bukan aslinya itu. Karena yad'u jamak atau mufrad di situ? Mufrad. Kalau mufrad tulisannya kayak gini. Nah, kalau kayak gini embel-embelnya apa coba? Ini bukan embel-embel sini. Wawunya memang asli. Da'a yad'u. Karena da'a ini, kembali ke sorof kan, nanti kita juga ketemu nanti. Da'a ini aslinya bukan da'a alif, ini alifnya asli wawu. Da'awa. Munculnya ketika mudhari' da'a yad'u. Sehingga ini jangan dibilang embel-embel, ini bukan embel-embel ini. Paham ya? Paham ya? Dan ini mufrad. Kalau jamak pasti ada alif. Lah kalau itu ada alifnya, rasmil Quran. Penulisan Al-Qur'an itu. Rasmil Quran antum harus hati-hati. Jangan sampai antum bentur-benturkan ya. Karena pertama lafdzul jalalah Allah mufrad. Enggak mungkin dibikin jamak di situ.
Wallahu yad'u, kan kurang tepat. Kalaupun jamak biasanya ada sendiri pembahasannya. Di situ yad'u mufrad, wallahu yad'u. Aslinya gitu. Wallahu yad'u bukan jamak. Alifnya bukan alif al-fariqah itu ya, karena posisinya bukan jamak di situ. Naam. Kemudian dilihat sini ila dari salam syahidnya yad'u ini bagaimana yad'u ini i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrud 'anil nasab al-jazim 'ala atrafihi dhammah muqaddarah, dhammah dhahirah. Ingat kemarin? Dhahirah atau muqaddarah? Dhammah muqaddarah. Mana amin dhuhurnya? Mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif. Kalau ini mu'tal waw ya sama, ilahnya, mu'tal alif sendiri. Mana amin dhuhurnya apa ini? Apa makna dhuhurnya? As-siqal. Selesai. Ta'adzur cuma satu tok, mu'tal alif dah. Yas'a, yarda, ta'adzur. Yad'u, yarmi, siqal. Selesai. Naam. Ila harfu jar, dar ism majrur bi ila, mudhaf, darnya mudhaf, as-salami mudhaf ilaih. Amal wawu fatakunu alamatan fi raf'i, fatakunu alamatan raf'i fi mawdi'ain, wawu pada dua tempat. Ini sebenarnya nah barakallahu fikum, kalau kita baca langsung kan mudah sekali, cuman kita karena ada faedah-faedah yang perlu disebutkan ya enggak masalah ya, kita ambil satu lagi ya. Karena kalau kita enggak jelaskan gitu nanti hamatannya berlalu begitu aja, karena faedah-faedah seperti penting kan, mulhaq seperti ini kan penting biar tahu. Karena kalau enggak tahu soalnya mulhaq itu apa, bingung juga. Bentuknya mirip tapi kok bukan jamak salam, kenapa? Itu kan seperti itu. Kita lihat sini. Amal wawu fatakunu alamatul raf'i fi mawdi'ain. Adapun wawu menjadi tanda rafa' pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salim wa ma humila alaih. Pada jamak mudzakkar salim dan humila alaih, ketemu lagi. Ulhiqa bih. Humila alaih ulhiqa bih, berarti ada yang mirip seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim. Bilangan puluhan. Isruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una. Mirip enggak dengan muslimuna? Mirip, tapi bukan jamak salim, bukan jamak mudzakkar salim. Lihat ini. Biar tidak gagal paham, mirip memang. Kita tunjukkan tadi. Muslimuna, contohnya muslimuna. Mirip dengan isruna, coba lihat ini. Isruna. Tapi isruna ini bukan jamak mudzakkar salim gitu loh. Karena enggak punya mufrad, ada enggak? Isrun, ada enggak? Kalau ini ada muslimuna, muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Karena muslimunnya berapa orang jumlahnya? Berapa orang jumlahnya, Mas Musleh? Muslimun lebih dari 3 atau lebih dari 2? Lebih dari 2, banyak, ribuan, jutaan, miliaran pun enggak masalah muslimun. Karena apa? Karena muslimunnya aslinya muslimun wa muslimun wa muslimun. Paham ya? Karena orang Arab itu mencintai apa kemarin? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Itu ingat kaidah itu. Karena aslinya itu contohnya ja'a muslimun, itu aslinya kalau diuraikan menurut orang Arab itu ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun sampai 100.000 ada waw-watofnya semua. Tapi capek mulut ini. Cukup ja'a muslimun walau datang 1 miliar. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Karena apa kaidahnya ini? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Itu kaidah seperti itu dihafal. Karena kita ini belajar bahasa Arab, bukan orang Arab, sehingga tahu kaidahnya. Kalau orang Arab senang ringkas, kenapa? Ya tadi itu, daripada mengucapkan 1 miliar muslimun capek, ja'a muslimun selesai. Ringkas. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Jamak mudzakkar salim dan ulhiqa bih. Apa ulhiqa bih ini maksudnya? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Definisinya apa? Kembali ke sini. Tinggal diubah caranya. Ingat-ingat inisiatif. Cara kalau ditanya apa definisi mulhaq bi jamak mudzakkar salim? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'al mudzakkar salim. Diubah. Nah, yang muannats selesai tadi. Mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar as-salim selesai. Ini definisi mulhaqnya. Kullu ma ja'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah, selesai. Setiap yang datang bentuknya seperti jamak mudzakkar salim tidak terpenuhi syaratnya. Antum nanti ringkas sendiri ya. Definisi per individu itu diringkas sendiri. Definisi global mulhaq apa tadi? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutah. Definisi rincian ada mulhaq bil jamak muannats salim, mulhaq bil jamak mudzakkar salim, mulhaq bil musanna. Definisinya sama seperti ini, cuma diubah ini loh. Yang diubah bagian ini toh. Paham ya?
Diubah kalau jamak muannas salim jamak muannas salim. Kalau musanna tinggal kullu ma ja'ala suratil musanna wa lam yastafi syurutah, selesai. Paham maksudnya? Naam, ya namanya inisiatif bagus karena biar tahu perbedaannya. Naam. Nahwu wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Wa yauma idzin wa ala hasab qablah yauma darfuz zaman mansurun darfiyah zamaniyah wa mudhaf idzin mudhafun ilaih yafrahu fi'il mudhari' marfu' wa la tarfihi dhammah dhar al akhirih li'anna fi'il mudhari' sahih al akhir wa lam yattasil bi akhir syai'. Al mu'minun syahidnya itu al mu'minun. Al mu'minun sebagai apa? Fa'il marfu' wa la tarfihi al waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim wan nun. Wan nun. Hamdalah wan nun. Ayo nam wan nun. Ayo ahsan. Iwadun tanwin mufradihi. Iwadun tanwin mufradihi. Jangan sampai terkecoh dengan nun yang ada pada al-amtsilatul khamsah. Naam. Iyakun minkum 20 sabirun. Ketemu 20. Antum pikir 20 itu adalah jamak mudzakkar salim? Bukan. 20 itu adalah mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Bentuknya persis mirip tapi bukan jamak mudzakkar salim seperti itu. In apa di situ Mas? Syartiyah bukan? In syartiyah mabniyun ala sukun ala i'rab. Yakun sebagai apa? Fi'il syart. Ya kan? Majzum, ya kan? Fi'il syart. Nah, majzumun wa jazmihi as-sukun. Nah, minkum min harful jar, kaf fi mahall jarin majrur bi min. Mimnya alatul jama' 20. Nah, barakallahu fikum. 20 sebagai isim yakun muakhar. Ayo, isim yakun muakhar di situ. Isim yakun kana yakunu kaunan kun. Apa amalannya kana ihsan? Tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Enggak ragu lagi kana zaitun qa'iman. Sorofannya juga beramal dalam matan jurumiyah apa? Wa mata sorofa minha. Sorofan-sorofannya juga beramal. Berarti yakun, aslinya yakun karena majzum jadi yakun. Kenapa kalau jadi yakun? Karena iltiqai sakinan yakun, wawu sukun, nun sukun. Karena majzum dibuang wawunya. Yakun. In yakun minkum 20. 20 itu sebagai isim yakun. Aslinya in yakun 20 minkum gitu. Paham ya? Marfu' wa lam tarfi al-wawu niyabatan dhammah li annahu 20 isim yakun marfu', isim yakun muakhar marfu' wa lam tarfi al-wawu niyabatan dhammah li annahu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Ahsan, seperti caranya. Nah, barakallahu fikum. Sabirun baru sebagai na'at untuk 20 wa na'tun al marfu' marfu'un mithluh wa alam tarfihi al-wawu niyabatan dhammah li annahu jama' mudzakkar salim wa nun iwadun an tanwin fi mufradihi. Nah, untuk asma sittah pembahasannya besok sekaligus tak sebutkan rinciannya karena masih panjang pembahasannya. Yang jelas kita ambil sedikit demi sedikit tidak masalah, tapi faedahnya itu yang perlu antum hafalkan, renungkan kembali. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.